Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam terjemahan surah Al-Maidah ayat 51, kita orang muslim dilarang berteman setia atau menjadikan teman setia atau menjadikan wali atau menjadikan pemimpin bagi orang kafir. Sehingga lahirlah pemewah yang mengatakan lebih bagus memilih pemimpin yang koruptor tapi muslim daripada memilih orang kafir tapi tidak koruptor. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa hikmahnya atau apa alasan dasarnya sehingga Islam melarang kita menjadikan teman setia, menjadikan pemimpin bagi orang-orang kafir? Kemudian yang kedua, dalam salah satu hadis yang terjemahannya dikatakan bahwa untuk mengetahui seseorang tabiatnya, karakternya, maka lihatlah agama temannya atau sahabatnya. Apa maksudnya itu Ustaz dengan kata agama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis disebutkan almar'u ala dini khalilih falyandur man yukhalil. Agama seseorang itu bergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan apa agama teman orang itu. Ya. Salah satu makna yang diinginkan dalam hadis itu adalah akhlak dari temannya. Selalu dikatakan din karena agama kita selalu arahnya yang paling inti adalah akhlaknya. Maka kalau cari teman, cari yang baik akhlaknya. Berdasarkan hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan berteman dengan orang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun tidak dapat minyak wanginya, dapat wanginya. Berteman dengan orang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Kalau tidak dapat percikan apinya, minimal dapat bau besi yang kurang enak itu. Bahkan secara psikologi didapati bahwa berteman dengan orang baik itu belum tentu jadi baik, apalagi berteman dengan orang buruk. Teorinya itu Pak, teori yang bangun rumah. Kalau ada tetangga tak bangun rumahnya, perbaiki rumahnya, apakah rumah kita jadi baik? Bahkan nerusaki. Ya toh? Maka berteman dengan orang baik saja belum tentu kita jadi baik, apalagi berteman dengan orang jahat. Saya lihat satu penelitian baru-baru, eksperimen, ada 3 buah stroberi dikasih berdampingan Pak. Satu rusak tapi dikasih dalam satu. Ternyata yang satu rusak ini dia merusak yang lain. Dan pasti merusaknya. Maka itu dimaksud. Cari teman-teman yang baik. Minimal kita dapat racik-racik kebaikannya itu Pak. Seperti hadis tadi yang saya sebutkan bahwa nanti orang ketika masuk neraka bisa dia diselamatkan oleh temannya yang baik itu. Bahkan di dunia ini berteman dengan orang baik banyak untungnya Pak. Saya masih ingat karena saya besar di Latimojong Pak. Itu kalau kan daerah-daerah Texas dulu, Ablam, Gusung, Latimojong, apa segala macam. Itu kalau kita jalan, Singaragi itu artinya jagur lagi. Itu bisa kita selamat Pak, gara-gara kita berteman dengan jangko, itu jagur gitu. Anggota ustazka itu susah kita pukul. Karena anggota itu muridnya ustaz kan. Tapi kalau itu ya guru itu tidak orang baik ini. Apa orang baik itu sana temannya? Maka seperti itu Pak. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama kita dengarkan ayatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Sampai situ potongan ayatnya saja. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Dalam terjemahan yang baru dirubah menjadi
kekasih kalian. Lebih parah lagi. Jadi pemimpin saja tidak boleh, apalagi jadi kekasih. Nah, jadi orang-orang berusaha untuk menyelewengkan makna ayat, tapi dia justru lebih berbahaya lagi. Dan itu akan membuat orang-orang yang mau pacaran atau kawin dengan orang kafir ya justru tidak boleh lagi. Di Indonesia ini banyak orang berusaha untuk memalingkan makna Islam dengan baik. Dulu Pak, ada Menteri Agama kayak kalau tidak salah namanya Daud siapa itu? Itu kan mencoba untuk menghilangkan nada-nada Islam dalam, dulu kan kita ijazah dia fobia dengan kalimat ijazah karena itu ijazah nuansa Islam. Akhirnya dia ganti dengan STTB. Justru jatuh kepada nuansa Islam 2 kata. Kalau ijazah cuma 1 kata, dia ganti STTB. Surat itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Tanda tamat bahasa Arab. Ayo mereka begitu. Nah sekarang kita ganti pertanyaannya, muncul kalimat lebih baik dipimpin oleh orang kafir yang jujur daripada muslim yang koruptor. Itu orang frustrasi itu Pak. Orang frustrasi dapat pemimpin muslim. Tetap yang kita cari adalah muslim yang taat, sekalipun kenyataannya ada orang kafir yang baik. Banyak orang kafir yang baik. Saya ingat sepekan atau 2 pekan lalu saya ketemu dengan orang di daerah Kalimantan Pak. Saya tidak tahu, katanya ada satu bupati di Kalimantan, saya lupa dia disebut Kalimantan apa. Itu bupatinya orang kafir, tapi dia membagi APBD dengan baik sisanya. Jadi karena APBD sudah masuk semua ke pos-posnya, ada lebihnya sampai 2 miliar. 2 miliar itu dia gunakan untuk apa? Dia kasih marbot masjid dengan guru mengaji untuk pergi umroh. Ada begitu. Tetapi pernyataan tadi itu tidak boleh digeneralisasi bahwa kalau begitu, kalau orang kafir, kau juga tidak tahu apa yang berada di hatinya. Maka yang kita cari muslim yang baik, dan itu susah memang. Sampai sekarang kita masih frustrasi nih. Tapi tetap kita berdoa. Jadi minta maaf Pak. Pernyataan itu bukan pernyataan dari tokoh, juga bukan dari ulama, apalagi dari hadis. Dia saja yang frustrasi dengan keadaannya di Indonesia ini. Lebih bagus tak kalau orang kafir. Nah siapa orang kafir juga yang bisa dipilih baik? Dia tidak lihat negara-negara lain yang luar biasa. Begitu Pak kira-kira. Allah. Ya, tapi Ustaz. Baik Pak.